Bab 6641. Ketika Charlie kembali ke hotel, WeChat-nya menerima permintaan pertemanan dari Tawana. Setelah ia lolos verifikasi, Tawana memberitahunya bahwa saudara Mitsui Yoshitaka, Mitsui Yoshiyasu, telah dikendalikan oleh Hattori Hanzo dan Ninja Iga. Dan dia dan Trevor mengikuti Mitsui Shinmei kembali ke rumah besar keluarga Mitsui. Selain melaporkan situasi tersebut, dia juga kembali menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Charlie. Charlie sudah cukup mendengar ucapan terima kasih dan berkata kepadanya, "Setelah melewati begitu banyak hal, istirahatlah dengan nyenyak malam ini." Awalnya Tawana ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengobrol lebih lanjut dengan Charlie di WeChat. Melihat bahwa Charlie tampaknya tidak tertarik, dia juga berkata dengan sangat bijaksana, "Baik Tuan Wade, kamu juga sebaiknya beristirahat dengan cukup. Hari ini sungguh sulit bagimu." Ketika Charlie kembali ke hotel, Elsa dan Claire sedang membuka media sosial di kamar. Malam ini, begitu banyak helikopter polisi terbang ke kejauhan. Namun, meskipun dunia luar tidak mengetahui apa yang terjadi, mereka juga menduga pasti ada sesuatu yang tidak normal. Jika tidak, mustahil bagi begitu banyak pasukan polisi untuk pergi ke sana. Melihat Charlie kembali, Claire buru-buru bertanya, "Sayang, apa yang terjadi di Dom? Media sosial mengatakan bahwa banyak helikopter yang pergi ke sana. Dan ada video-video terkait. Sangat menakutkan melihat begitu banyak pesawat terbang di atas sana." Elsa sedang melihat-lihat ponselnya dan bergumam. Seseorang bergosip bahwa tampaknya telah terjadi pembunuhan. Mereka mengatakan bahwa seseorang tampaknya ingin membunuh Tawana. Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak mungkin. Bukan begitu kenyataannya. Saya berada di lokasi kejadian." "Bagaimana mungkin saya tidak tahu ada upaya pembunuhan?" Elsa berkata, "Lalu mengapa begitu banyak petugas polisi pergi ke sana? Anda ada di lokasi kejadian. Anda pasti melihatnya, kan? Latihan. Agar tidak membuat mereka khawatir dan mencegah masalah ini menyebar, Charlie hanya bisa berbohong." Polisi mereka tampaknya sedang melakukan semacam latihan anti-terorisme. Saya tidak tahu detailnya karena saya sedang berkomunikasi dengan Bapak Mitsui tentang Feng Shui. Saya kembali ketika hampir selesai. Saat mengatakan itu, dia sengaja bergumam. Apakah yang dikatakan internet itu benar-benar keterlaluan? Akan saya periksa dulu. Charlie secara acak menjelajahi beberapa platform. Namun dia tidak menyangka bahwa media sosial memang sudah mulai menyebarkan berita tersebut. Meskipun suara tembakan di lokasi kejadian tidak terdengar, memang sulit untuk menyembunyikan fakta bahwa begitu banyak petugas polisi datang dengan helikopter. Beberapa orang juga merekam video helikopter polisi khusus yang melakukan rappelling dari gedung terdekat. Charlie merasa bahwa meskipun tidak ada bukti jelas yang bocor mengenai pembunuhan Tawana, warganet tidak diperbolehkan berspekulasi di media sosial. Meskipun sebagian besar orang tidak mengetahui tentang jaringan bawah tanah tersebut, orang-orang yang terkait dengannya tetap akan mengetahui situasinya. Jika ada orang usil yang mengumumkan masalah ini secara anonim, hal itu pasti akan memicu banyak diskusi, mengingat popularitas internet saat ini. Terlepas dari apakah hasil yang jelas dapat dibahas pada akhirnya, ini jelas bukan hal yang baik bagi Tawana. Jadi, dia memberitahu Stella melalui WeChat dan meminta Stella untuk menyampaikan pesan kepada Mitsui Yoshitaka dan meminta Mitsui Yoshitaka dan Departemen Kepolisian Metropolitan untuk bersama-sama mengeluarkan pernyataan. Disebutkan bahwa kepolisian dan keluarga Mitsui akan melakukan latihan anti-terorisme di stadion malam ini. Lagi pula, Tokyo Dome adalah tempat pertunjukan terbesar di Tokyo. Hampir semua bintang papan atas yang datang ke Tokyo untuk konser memilih tempat ini sebagai pilihan pertama mereka. Bukan hal yang mustahil untuk melakukan serangan teroris di tempat seperti itu. Oleh karena itu, wajar jika latihan anti-terorisme dilakukan di sini. Tak lama kemudian, kepolisian mengumumkan berita tentang latihan tersebut melalui televisi dan media online. Bab 6642, Tokyo TV, yang awalnya menayangkan acara variety show, langsung menampilkan laporan darurat. Berikut adalah siaran berita singkat. Pukul 22.35 malam ini, polisi anti-teror Tokyo melakukan latihan serangan respons cepat bergerak di Dome. Latihan anti-terorisme ini terutama bertujuan untuk mengasumsikan bahwa Dome dibajak atau dihancurkan oleh teroris selama pertunjukan berskala besar. Tidak ada personel terkait yang tidak diberitahu sebelumnya. Bahkan polisi khusus yang ikut serta dalam latihan itu pun tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah latihan. Oleh karena itu, latihan ini secara sangat realistis menunjukkan mobilitas cepat polisi khusus Tokyo dalam menangkapi keadaan darurat. Saat ini,
latihan telah berhasil diselesaikan dan polisi khusus terkait telah mulai mengevakuasi lokasi latihan dengan tertib. Kepala Kepolisian Metropolitan memberikan evaluasi yang sangat positif terhadap latihan ini, dan juga berharap masyarakat umum tidak terlalu khawatir. Video tersebut diputar dalam berbagai bahasa selama sekitar 10 menit. Begitu video itu keluar, Elsa mengurungkan niatnya untuk terus bergosip dan melempar ponselnya ke samping sambil mengeluh. "Apa? Kukira ada berita besar yang perlu dimakan. Namun ternyata itu hanyalah sebuah latihan." Claire tersenyum dan berkata, "Keamanan publik di Tokyo tampaknya bagus, dan kemungkinan terjadinya sesuatu yang besar seharusnya tidak tinggi. Lagi pula, kamu tidak selalu bisa berharap orang lain akan mendapat masalah." "Tidak juga," kata Elsa sambil tersenyum. Aku tidak berharap apapun akan terjadi. Aku hanya seorang tukang gosip. Lalu dia menambahkan, "Ngomong-ngomong Charlie, video kamu yang mengeluh tentang Tawana hari ini sudah viral di internet. Terlebih lagi, argumen Anda beralasan dan meyakinkan. Bahkan penggemar dan pendukung Tawana pun berpikir bahwa apa yang Anda katakan masuk akal. Orang-orang di internet sekarang memanggilmu pria yang mendidik Tawana. Banyak orang penasaran dengan identitas aslimu. Jika Anda muncul dan Melakukan siaran langsung pada waktu ini, Anda akan terkenal. Setelah kamu menjadi terkenal dan memiliki jutaan penggemar, Anda mungkin bisa melakukan siaran langsung untuk menjual barang." Charlie tersenyum dan berkata, "Aku tidak ingin melakukan hal semacam itu yang terlihat di depan umum. Lebih baik bersikap tidak mencolok. Lagi pula, banyak organisasi yang mengaku sebagai organisasi hak asasi manusia sekarang justru bertindak secara ekstrem. Saya tidak ingin berhubungan dengan mereka." karena di kehidupan nyata, itu benar. Elsa mengangguk dan berkata, "Menurutku, organisasi perlindungan lingkungan di Eropa sangat buruk. Mereka akan menghentikan semua mobil di jalan utama dan tidak mengizinkan mereka lewat, bahkan ambulans. Saya tidak tahu apakah orang-orang ini akan memanggil ambulans jika mereka dan keluarga mereka sakit. Tentu saja tidak perlu memikirkannya." Charlie tersenyum dan berkata, "Sebagian besar aktivis lingkungan ekstrem sebenarnya bukanlah aktivis lingkungan." Benar sejati sama sekali. Tapi mereka mencari nafkah dari ini. Semuanya dioperasikan dengan modal. Sebagai contoh, jika modal Eropa ingin mengembangkan tenaga nuklir, mereka akan membiarkan para aktivis lingkungan mengkritik pembangkit listrik tenaga termal. Jika mereka ingin mengembangkan energi baru, mereka akan membiarkan para aktivis lingkungan menyerang energi tradisional. Jika mereka ingin mempromosikan protein buatan di masa depan, jangan khawatir, para aktivis lingkungan ini pasti ayah akan pergi ke peternakan tradisional untuk melakukan protes. Elsa setuju dan berkata, "Itu masuk akal. Sebagian besar dari mereka hanyalah sekelompok orang munafik." Pada saat itu, berita yang diputar berulang-ulang di TV langsung menghentikan banyak orang yang awalnya berspekulasi. Dibandingkan dengan memberitahu mereka bahwa terjadi pertempuran berdarah di sini malam ini dan 100 atau 200 orang tewas, mereka lebih menerima jenis latihan ini. Karena pejabat tersebut telah menjelaskan situasinya, tidak banyak gosip dan keraguan di internet. Dan masalah itu pun ditutup-tutupi tidak lama kemudian. Kemudian tim Tawana juga mulai merilis sejumlah besar foto dan video resmi penampilan Tawana di internet. Tawana adalah ratu kemacetan lalu lintas. Saat video dan foto-foto indah dari pertunjukan tersebut dirilis, para penggemar dengan cepat mempromosikan penampilan tersebut hingga menjadi berita utama di platform-platform besar. Dengan cara ini, perhatian publik terhadap polisi khusus tersebut menjadi semakin mengejutkan. Charlie takjub bukan main. Pengaruh Tawana memang luar biasa. Setelah beberapa foto dan video penampilan dirilis, perhatian sebagian besar orang akan teralihkan. Suatu ketika, seorang bintang seperti itu bekerja sama dengan Changying Automobile untuk bernyanyi di Tiongkok. Kekuatan merek Changying Automobile akan menjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 6643. Saat ini, orang-orang di sini telah menerima argumen untuk bertindak. Setelah penampilan Tawana, kota itu masih diliputi euforia pasca pertunjukan. Hingga larut malam, masih ada kendaraan yang melintas di luar, memutar lagu Tawana dengan keras dan meneriakan jeritan para penggemar fanatik. Di balik kesibukan ini, terdapat Departemen Kepolisian Metropolitan, Keluarga Mitsui, Kelompok Yamaguchi, Asosiasi Inagawa, dan Asosiasi Sumiyoshi semuanya sibuk melakukan satu hal, artinya berurusan dengan mayat.
Sejumlah besar mayat disingkirkan sedikit demi sedikit, kemudian diangkut ke berbagai tempat untuk perawatan. Lokasi kejadian dibersihkan dan didesinfeksi berulang kali. Mitsui Shin-mei kembali ke rumah, masih dalam keadaan syok. Dia sering memikirkan sosok Charlie dan detail tentang bagaimana dia mengubah keadaan hari ini. Karena terlalu banyak berpikir, dia mau tak mau merasa sedikit tertarik. Lalu dia menelepon Nanako dan menceritakan semua yang terjadi malam itu. Nanako tidak terkejut setelah mendengar hal ini. Dia mengatakan kepada Mitsui Shin-mei, Charlie adalah orang yang selalu bisa Anda percayai dan andalkan. Dia juga telah menyelamatkan saya, seperti dia menyelamatkanmu hari ini. Perasaan itu tak terlupakan seumur hidup. Mitsui Shin-mei bertanya kepada sahabatnya, Nanako, apakah kau jatuh cinta padanya? Tentu saja. Nanako berkata tanpa ragu-ragu, aku tidak hanya mencintainya, aku bahkan bisa mengorbankan nyawaku untuknya kapan saja. Mitsui Shin-mei berseru, apakah ini terlalu berlebihan? Nanako tersenyum. Tidak sama sekali. Ketika kamu mencintai seseorang sepenuh hati, rasanya seperti ini. Kamu akan menempatkannya di alam yang lebih tinggi daripada dirimu sendiri. Mitsui Shin-mei menghela napas. Aku benar-benar iri padamu, Nanako. Nanako berkata, mengapa kau iri padaku? Jika kamu jatuh cinta di masa depan, kamu akan sama seperti aku. Lalu Nanako menggoda. Jika kamu jatuh cinta pada Charlie, kalau begitu kamu bisa sepenuhnya memahami perasaanku. Ini... Mitsui Shin-mei berkata dengan panik. Aku tidak bermaksud begitu. Saya hanya berpikir bahwa Tuan Wade adalah pria yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Nanako berkata, dia berbeda dari yang lain. Mitsui Shin-mei setuju. Ya, Odosan sedikit malu di depannya hari ini. Sebagai satu-satunya putri Odosan, seharusnya aku tidak mengomentarinya seperti itu di depan orang lain. Namun harus saya akui bahwa meskipun Odosan adalah kepala keluarga Mitsui, dia sangat berbeda dari Tuan Wade dalam segala hal. Penampilan Mitsui Yoshitaka hari ini berhasil menepis harapan putrinya untuk menikah. Sebelumnya, ia adalah kepala keluarga Mitsui. Dia bisa dengan mudah mencapai berbagai tujuan di saat-saat baik. Namun, kekuatan sejati seorang pria hanya dapat tercermin dalam kesulitan. Kemampuan untuk membalikan keadaan dan bertahan dalam menghadapi kesulitan bukanlah sesuatu yang dimiliki Mitsui Yoshitaka sama sekali. Hal ini juga merupakan kunci ketertarikan Charlie pada Mitsui Shin-mei. Nanako berkata, Odosan pernah berselisih dengan Tuan Wade sebelumnya. Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Tuan Wade dan kehilangan miliaran dolar. Saat itu, aku merasakan hal yang sama sepertimu. Orang-orang ini terlahir dalam kekayaan dan belum pernah menghadapi bahaya nyata. Tapi Tuan Wade berbeda. Dia berjuang keluar dari rawa itu sedikit demi sedikit. Jika kamu lebih sering menghubunginya, Anda akan mengerti bahwa dia memiliki terlalu banyak keunggulan yang tidak dapat kita jangkau. Mitsui Shin-mei tak kuasa menahan diri untuk bertanya, tahukah Anda bahwa Tuan Wade sudah menikah? Aku tahu. Nanako tersenyum dan berkata, bukankah dia datang ke Jepang untuk menonton konser Tawana kali ini untuk menemani istrinya? Mitsui Shin-mei bertanya, kau tahu dia sudah punya istri dan kau masih sangat mencintainya. Bukankah ini terlalu menyakitkan? Tidak terlalu. Bab 6644. Nanako Ito tersenyum dan berkata, masa depan Tuan Wade mungkin tidak akan ditemani oleh seorang wanita. Saya merasa puas bisa hadir dalam hidupnya untuk jangka waktu singkat. Ketika Mitsui Shin-mei mendengar hal ini, ia tak kuasa menahan kerinduan di dalam hatinya dan berkata, saya sangat ingin memiliki kesempatan untuk lebih sering berhubungan dengan Bapak Wade. Datanglah ke Tiongkok. Nanako itu tersenyum dan berkata, bukankah kau bilang Charlie akan menjadi pembawa acara banyak konser Tawana? Anda memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tawana. Kenapa kamu tidak ikut ke China bersamanya dan menemuinya? Lalu kita bisa bertemu. Apakah ini benar-benar mungkin? Kata Mitsui Shin-mei. Saya khawatir Odosan tidak akan setuju. Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata, tapi aku bisa bertanya padanya dan mencoba. Larut malam, Mitsui Yoshitaka bergegas kembali ke rumahnya dari Shinobu Hakai. Dia pergi ke sana untuk menghibur ayahnya, namun dia tidak memberitahunya tentang saudaranya. Saat ini, jenazah para samurai telah diurus,
dan badan-badan lainnya memiliki penanggung jawabnya masing-masing untuk menangani hal tersebut. Masalah pelik itu akhirnya terselesaikan. Dia kelelahan setelah menaiki helikopter kembali ke rumah besar itu. Dia hanya ingin tidur nyenyak selama sehari semalam untuk meredakan kelelahan tubuhnya dan sarafnya yang sangat tegang. Namun dia tidak menyangka bahwa begitu dia turun dari helikopter, Mitsui Shinmei menghampirinya dan berkata dengan hormat, "Odo-san, Anda sudah kembali." Mitsui Yoshitaka mengangguk lelah dan bertanya padanya, "Shinmei, kenapa kamu belum istirahat juga? Kamu pasti sangat lelah setelah melalui begitu banyak hal hari ini." "Iya, Odo-san." Mitsui Shinmei berkata, "Saya memang sangat lelah, tapi masih ada satu hal yang ingin saya tanyakan langsung kepada Odo-san." Mitsui Yoshitaka bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa itu?" "Mari kita ke ruang belajar." "Baiklah." Ayah dan anak perempuannya datang ke ruang kerja yang tidak jauh dari situ. Setelah pintu G-sedu tutup, Mitsui Yoshitaka bertanya padanya, Shinmei, apakah ada yang ingin kau tanyakan padaku? Mitsui Shinmei berkata dengan hormat. Odo-san, saya ingin pergi ke Tiongkok bersama tim Tawana untuk bertemu Nanako dan mempelajari lebih lanjut tentang Tuan Wade. Charlie, Mitsui Yoshitaka bergumam. Naga dan Phoenix di antara manusia yang disebutkan oleh orang Tiongkok seharusnya merujuk pada orang-orang seperti dia. Odo-san juga ingin mengetahui lebih banyak tentang latar belakangnya. Jika orang ini bisa direkrut ke keluarga Mitsui pasti akan merasa tenang di masa depan. Mitsui Shinmei berkata dengan Malu. Odo-san, Tuan Wade sudah menikah." Mitsui Yoshitaka menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semua ini tidak penting. Yang penting adalah seberapa berharga dia. Bagi orang-orang yang memiliki nilai cukup tinggi, segala sesuatu dapat diterima." Mitsui Yoshitaka melanjutkan, "Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Namun sangat penting bagi Anda untuk mengetahui lebih banyak tentang dia. Jika Tawana ingin menggelar 20 konser untuk pertama kalinya, dia mungkin harus tinggal Di Cina setidaknya selama 3 bulan atau bahkan lebih lama. Jika kamu pergi bersamanya, kamu akan memiliki banyak kesempatan untuk mempelajari situasi Charlie. Menurutku itu bagus, kamu bisa pergi." "Bagus sekali," kata Mitsui Shinmei dengan gembira. Terima kasih, Odo-san. Mitsui Yoshitaka berkata, "Saya hanya memikirkannya dengan cermat. Charlie benar-benar banyak membantu kami. Penampilan saya sebelumnya di hadapannya di Doom tampak agak terlalu picik. Ada baiknya kamu mempelajari latar belakangnya. Saya juga ingin melihat apakah saya bisa mengungkapkan ketulusan saya kepadanya lagi. Jika latar belakangnya sekuat kekuatannya, saya bisa membeli semua saham Universal dan memberikan perusahaan ini beserta kontrak Tawana kepada..." Ya, sebagai satu paket. Bab 6645. Keesokan harinya, Charlie, Claire, dan Elsa terbang kembali ke Tiongkok sesuai rencana. Charlie membuat janji khusus dengan Polar dan Mei King. "Saya ingin berbicara langsung dengan mereka tentang konser Tawana besok." Jadi, setelah mengantar Claire pulang, dia meninggalkan rumah dan pergi ke Classic Mansion dengan alasan bahwa Orville ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Polar dan Mei King sudah menunggu di sana. Orville sedang menunggu di pintu. Ketika Charlie tiba, dia secara pribadi menemaninya ke kotak berlian dan berkata, "Tuan Wade, saya akan mengatur agar seseorang menyajikan hidangan dingin terlebih dahulu. Anda bisa mengobrol dengan Profesor Hay dan Profesor Han terlebih dahulu. Oke?" Charlie mengangguk dan menyapa Polar dan Mei King. "Paman, Bibi." Polar tersenyum dan berkata, "Charlie, kamu baru saja kembali dari Jepang dan meminta kami untuk bertamu. Kenapa terburu-buru?" Charlie berkata, "Ada 2 hal yang ingin saya Berbicarakan denganmu. Izinkan saya membahas hal pertama terlebih dahulu. Saya bertemu Nona Fei di Tokyo kali ini. Dia memberikan beberapa saran mengenai pemilihan model Changying automobil di masa depan. Dia berpendapat bahwa model yang paling cocok untuk mobil pertama kami seharusnya diposisikan sebagai sedan sport menengah hingga besar yang netral. Bagaimana menurutmu?" Mei King tersenyum dan berkata, "Saya tidak mengerti tentang mobil, tapi Polar tampaknya memiliki ide yang..." "Sama." "Ya." Pollard mengangguk dan berkata, "Kami telah membawa semua model Gauheng. Namun, semuanya adalah crossover yang relatif alternatif." Setelah berdiskusi, semua orang merasa bahwa model crossover tersebut tidak sesuai dengan positioning dan perencanaan Changying automobil kami. Jadi, kami mendesain total 3 prototipe. Salah satunya adalah SUV besar berkapasitas 5 penumpang untuk penggunaan keluarga. Salah satunya adalah SUV dengan kapasitas 6 hingga 7 tempat duduk. Dan yang lainnya adalah sedan sport berukuran sedang hingga besar yang Anda sebutkan. Kami memang sedang mempersiapkan peluncuran sedan sport terlebih dahulu, dan anggap model SUV sebagai model kedua dan ketiga kami.
Charlie tersenyum dan berkata, itu pada dasarnya sejalan dengan sudut pandang Nona Faye. Namun saya sedikit khawatir bahwa posisi kami tidak akan bersaing langsung dengan Remy Automobile yang saat ini populer. Ya, Pollard mengatakan. Saat ini kami menganggap Remy Automobile sebagai pesaing utama kami. Remy Automobile memiliki banyak aspek yang layak kita jadikan referensi dan dipelajari. Namun, kami tetap akan melakukan beberapa kompetisi yang berbeda berdasarkan posisi yang sama. Investasi keseluruhan Remy Automobile sekitar 20% dari investasi kami. Artinya, kita dapat menggunakan peralatan manufaktur yang lebih baik dan lebih canggih daripada mereka, tanpa meningkatkan biaya bahan produksi dan meningkatkan daya. Sayang keseluruhan mobil kami. Selain itu, kapasitas produksi Remy Automobile merupakan hambatan utama bagi perkembangan mereka. Siklus pengiriman saat ini mendekati setengah tahun. Jika mobil baru diluncurkan, siklus pengirimannya akan lebih lama. Kita akan berbuat lebih baik daripada mereka dalam hal ini. Pada titik ini, Pollard melanjutkan analisisnya. Selain itu, kita memiliki pembunuh besar lainnya, yaitu AI. Saat ini, daya komputasi AI kami jelas yang tertinggi di antara semua seri mobil di dunia. Bahkan jika semua skor mereka dijumlahkan, mereka tidak akan bisa mengalahkan kami. Ini berarti bahwa jika kendaraan kita terhubung ke model AI kita, daya komputasi yang dapat diperoleh setiap kendaraan akan jauh melebihi daya komputasi tertinggi dari terminal mobil saat ini. Jadi, kami memiliki kesempatan untuk menciptakan sistem kemudian cerdas terbaik. Pada saat itu, daya saing kita secara keseluruhan akan memiliki dukungan yang cukup. Oke, kata Charlie dengan puas. Karena kamu sudah mengambil keputusan, mari kita bahas hal kedua. Charlie membuat mereka penasaran dan bertanya kepada mereka. Apakah kamu tahu sesuatu tentang Tawana Sweet? Mei Ching tersenyum dan berkata, dia adalah bintang besar, seorang penyanyi terkenal. Dia sangat populer. Terkadang saya suka mendengarkan lagu-lagunya. Pollard berkata, saya tidak banyak mendengarkannya, tapi Melba sangat menyukainya sebelumnya. Jadi saya mendengarkan beberapa lagunya secara pasif. Charlie tersenyum dan berkata, hal berikutnya yang ingin saya diskusikan dengan Anda adalah bagaimana caranya agar Changying Automobile dapat menggelar 20 konser solo Tawana di Tiongkok. 20 pertunjukan? Ketika Pollard yang mengambil jurusan ekonomi mendengar angka ini, dia terkejut dan berkata, saya pernah melihat beberapa artikel keuangan sebelumnya. Artikel-artikel tersebut menganalisis manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh beberapa konser Tawana di Singapura. Ketika saya melihat data spesifiknya, saya sangat takjub. Penampilannya bukan hanya tentang menjual tiket, iklan, tempat pertunjukan, dan catering. Hal itu dapat menarik banyak penggemar untuk datang dari jauh untuk menonton konser. Meskipun hanya untuk menonton konser beberapa jam saja, mereka akan menyediakan banyak transportasi, akomodasi, catering, dan belanja. Jika dia bisa menggelar 20 konser di China, itu juga akan sangat mendorong perekonomian domestik kita. Setelah mengatakan itu, dia mau tak mau bertanya pada Charlie. Sepertinya saya pernah mendengar bahwa penyanyi ini tidak datang ke China untuk mengadakan konser. Perusahaan Changying Automobile kami bukanlah penyelenggara pertunjukan profesional. Apakah kita bisa mengundangnya ke sini?